Buku yang akan kita renungkan kali ini berjudul Meditations, karya Marcus Aurelius. Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar dimiliki banyak orang. Kita terlalu sibuk mengatur apa yang ada di luar diri, sampai lupa bahwa ada satu hal yang justru paling membutuhkan perhatian, yaitu isi kepala dan hati kita sendiri. Kita ingin orang lain berubah. Kita ingin keadaan menjadi lebih baik. Kita ingin masa depan berjalan sesuai rencana. Ketika semua itu tidak terjadi, kita menganggap hidup sedang berlaku tidak adil. Melalui buku ini, Marcus Aurelius tidak mengajak kita mencari cara agar hidup menjadi lebih mudah. Ia justru mengajak kita melihat bahwa mungkin selama ini kita sedang bertarung di medan yang salah. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hujan. Kamu bisa marah karena langit tidak kunjung cerah. Kamu bisa mengeluh karena pakaianmu basah. Tetapi semua itu tidak akan menghentikan hujan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memutuskan apakah akan terus mengutuk cuaca atau mulai mencari tempat berteduh. Begitulah hidup. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Akan selalu ada kehilangan, penolakan, kegagalan, ucapan orang lain yang menyakitkan, dan rencana yang berantakan. Selama ini mungkin kita mengira sumber rasa lelah berasal dari semua kejadian itu. Padahal seringkali yang membuat kita benar-benar lelah adalah usaha untuk memaksa semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Marcus Aurelius menulis catatan-catatan ini bukan ketika hidupnya tenang. Ia menulisnya di tengah tanggung jawab besar, peperangan, wabah penyakit, dan berbagai persoalan yang datang silih berganti. Menariknya, ia tidak sibuk menyalahkan keadaan. Hampir seluruh isi buku ini adalah pengingat untuk dirinya sendiri agar tetap menjadi manusia yang baik, meskipun dunia di sekelilingnya sedang tidak baik. Disitulah letak kekuatan buku ini. Marcus tidak sedang mengajari orang lain. Ia sedang menasihati dirinya sendiri. Dan justru karena kejujuran itulah, setiap kalimatnya terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada satu pesan yang terasa begitu menenangkan. Kita tidak harus memenangkan semua keadaan. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai keadaan memenangkan cara berpikir kita. Mungkin hari ini kamu sedang kecewa karena usahamu belum dihargai. Mungkin kamu sedang lelah melihat orang lain melangkah lebih cepat. Atau mungkin kamu sedang mempertanyakan mengapa hidup terasa jauh lebih berat dibandingkan yang kamu bayangkan. Perasaan itu bukan berarti kamu lemah. Perasaan itu juga tidak membuatmu gagal. Kamu hanya sedang mengalami sesuatu yang memang menjadi bagian dari hidup setiap manusia. Namun Marcus mengingatkan bahwa setiap kali kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, kita sedang menyerahkan ketenangan kita kepada sesuatu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Kebahagiaan ternyata bukan hadiah yang datang setelah semua masalah selesai. Kebahagiaan adalah kemampuan untuk tetap memiliki pikiran yang jernih, bahkan ketika masalah belum selesai. Buku ini juga mengajak kita melihat waktu dengan cara yang berbeda. Kita sering hidup seolah memiliki waktu yang tidak akan habis, menunda meminta maaf, menunda memperbaiki diri, menunda mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang kita sayangi. Padahal setiap hari yang berlalu adalah bagian hidup yang tidak akan pernah kembali. Kesadaran bahwa hidup ini singkat bukan untuk membuat kita takut, justru untuk mengingatkan bahwa hidup terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk membenci, iri, atau mengejar pengakuan yang suatu hari nanti juga akan dilupakan. Yang paling membekas dari buku ini adalah pemahaman bahwa ketenangan bukan muncul karena dunia akhirnya memihak kita. Ketenangan lahir ketika kita berhenti memaksa dunia mengikuti semua keinginan kita. Kita tidak bisa memilih semua kejadian yang datang, tetapi kita selalu bisa memilih sikap saat menghadapinya. Dan seringkali keputusan kecil itulah yang menentukan seperti apa hidup kita nantinya. Mungkin setelah membaca buku ini, hidupmu tidak langsung berubah. Masalahmu juga mungkin masih tetap ada. Tetapi cara pandangmu bisa menjadi jauh lebih tenang. Kamu akan mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan terletak pada seberapa banyak yang berhasil ia kuasai, melainkan seberapa baik ia mampu menguasai dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kemenangan yang paling sulit bukanlah mengalahkan orang lain. Kemenangan yang paling berharga adalah ketika setiap hari kita berhasil menjadi pribadi yang sedikit lebih bijaksana dibandingkan diri kita yang kemarin. Dan mungkin
Itulah alasan mengapa Meditations tetap dibaca selama ratusan tahun. Karena buku ini tidak mengajarkan cara mengendalikan dunia, melainkan cara agar kita tidak kehilangan diri sendiri di tengah dunia yang terus berubah.